Dari menukar klip kertas atau paper clip atau yang namanya penyepit kertas menjadi rumah itu kayaknya hal yang mustahil ya. Mungkin itu kayak dongeng-dongeng aja. Halo para bejoker-bejoker yang ada di bulan papan yang Indonesia yang ada di dunia, balik lagi dengan saya Cah Bejo Official. Jadi aku bakal cerita tentang yang namanya Kel, yang dia itu ngerubah hidupnya dari sebuah paper clip atau penyepit kertas. Mau tahu kayak mana ceritanya? Oke, kita lanjut di cari tahu aja dulu. Tapi sebentar dulu, kalian itu kayaknya buru-buru banget. Kalian itu belum nge-subscribe tuh di bawah ya kan, itu masih merah tuh. Sampai jadi abu-abu dulu ya kan, kuhitung dulu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih banget buat bejokers ya yang sudah men-subscribe di bawah. Oh ya, kalian juga harus nge-like dulu video ini dan share ke teman-teman kalian supaya ini ya bermanfaat. Dari menukar klip kertas atau paper clip atau yang namanya penyepit kertas menjadi rumah itu kayaknya hal yang mustahil ya. Mungkin itu kayak dongeng-dongeng aja. Tapi ini dibuktikan gitu sama orang yang bernama Kel yang hidup di kota kecil di Kanada. Jadi awal mula Kel ini dapat ide itu ya pas waktu dia duduk, dia tuh ngelihat yang namanya paper clip gitu atau penyepit kertas lah namanya ya. Nah di situ dia langsung mikir, ini paper clip kira-kira berguna apa enggak sih? Karena ada beberapa orang yang nganggap kalau paper clip yang kecil satu biji itu tidak berharga gitu, tidak bernilai. Nah di situ dia langsung mikir, kayaknya dengan paper clip ini aku bisa kaya. Jadi ide itu muncul gara-gara dia itu ngelihat anak-anak kecil lagi main gitu. Dia lagi bertukar barang dari yang barang kecil menjadi barang yang besar. I was suddenly reminded of a childhood game where you take small, useless things and trade them for bigger and better things. Nah dari situ Kel ini langsung aja mengambil handphonenya ya kan, mengambil handphonenya ini untuk memfoto gitu. Nah dari foto itu dia tuh langsung ngeposting ke online atau ke situs ya internet gitu. Waktu pertama kali dia posting foto itu, awalnya dia mikir kayaknya orang-orang bakal tertarik dengan ini. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang malah menganggap Kel ini tuh gila, malah dijadikan bahan bercandaan. But most people thought it was pretty crazy. In fact, most people thought it was a joke. Nah, pada saat dia menunggu, sekalinya bener aja nih. Ada orang yang mau menukarkan klip kertas itu. Pada tanggal 14 Juli 2005, dia ini pergi ke Vancouver. Jadi pertukaran barang yang pertama ini dari yang namanya klip kertas itu menjadi yang namanya pulpen ikan. Ini nih. Jadi alasan cewek ini nukarin dengan ikan tadi itu sebenarnya buat ngebantu semangatin si Kel tadi untuk melanjutkan permainannya. Karena dianggap idenya ini sangat lucu atau konyol gitu. Dan di hari yang sama Kel ini langsung menukarkan pulpen ikan itu dengan yang namanya gagang pintu cuy. Aduh, memang susah kayaknya di awal gitu ya. Masih dapatnya yang barang-barang kecil, tapi ya termasuk lumayan lah, dari klip kertas sudah dapat gagang pintu. Kel ini menuju ke California untuk menukarkan yang namanya ini kompor kemah dengan generator listrik. Gila sih, ini sudah mulai terlihat nih dari paper clip tadi awal jadi generator gitu ya kan. Nah 4 bulan kemudian pada tanggal 8 Desember 2005 ia berhasil menukarkan generator dengan yang namanya jet ski ke salah satu pelawak dan artis radio di masa itu. Aduh, makin absurd nih kayaknya ya kan. Dari barang kecil memang jadi barang besar gitu, tapi kayak ya bodoh banget gitu ya. Tapi ini buktinya sukses gitu loh. Nah sekitar 1 bulan kemudian pada tanggal 7 Januari 2006 dia ini kembali menukarkan jet ski dengan Vanbook. Mobil ini cuy, jet ski ke Vanbook ya masih oke lah ya kan. Nah pertukaran demi pertukaran dia jalanin gitu ya kan, difokusin, dan ini hasilnya makin besar gitu. Nah tapi semua pertukaran ini ndak semuanya langsung ditelan mentah-mentah gitu atau langsung diambil gitu aja cuy. Jadi yang pernah ditolak itu contohnya kayak ditukar dengan keperawanan, seorang anak manusia gitu, itu ditolak, katanya itu ya bukan konten publik, bukan layanan publik yang bagus untuk pertukaran gitu. Pertukaran demi pertukaran dilakuin sama Kel ini udah banyak banget gitu, sampai dia itu ya dikasih peran film di Hollywood cuy. Tanpa sadar sekalinya sudah banyak netizen yang ngikutin perkembangan si Kel ini. Sampai suatu ketika nih ya menukarkan kontrak film dengan bola salju dan memicu banyak banget cuitan-cuitan netizen gitu. Dianggap Kel ini orang yang bodoh gitu melakukan pertukaran yang sangat buruk sepanjang masa. Internet absolutely lost its mind. Everyone said I was just insane, that I'd ruin their lives. Tapi ini nggak disangka-sangka gitu. Ternyata itu sudah jalur rencana dari si Kel ini.
Seminggu kemudian dari pertukaran bola tadi, dia langsung menukarkan bola tadi dengan kontrak film berbayar gitu. Dan namanya ini masuk di end credit di film Hollywood. Gila sih, ini langsung melesat tinggi lagi dong. Nah dari situ netizen yang awalnya ini barbar gitu kan, itu langsung jadi kondusif lagi cuy, menjadi netizen yang positif gitu. Yang awalnya marah-marah langsung ngepuji terus. Kira-kira kalau di Indonesia bisa kayak gitu gak ya? Nah jadi ada salah satu kota di Kanada itu yang tertarik dengan kontrak film si Kel tadi. Sebagai gantinya Kel ini langsung dikasih rumah 2 lantai secara gratis cuy. Pada saat Kel ini pindah ke rumah barunya itu langsung diadakan yang namanya acara besar-besaran gitu cuy. Dan dilakukan audisi langsung untuk pemeran film Hollywood yang tadi. Nah dari sini kita langsung tahu gitu, orang yang kelihatan bodoh ternyata itu cerdas banget. Contohnya si Kel ini, dia itu yang awalnya cuman berpikiran klip ini nggak guna, itu ternyata berguna gitu ya kan. Buktinya dia bisa dapat rumah yang dulunya dia biasa aja, sekarang udah jadi terkenal. Yang dulu rumahnya mungkin ngontrak, sekarang udah punya rumah besar banget 2 lantai gitu. Nah mungkin segini aja dulu pertemuan kita ya, membahas tentang ya seseorang. Tapi kalau misalkan kalian suka dengan konten seperti ini, kalian langsung aja komen di bawah ya kan. Kalau ada salah-salah kata dari Bang Jo, kalian juga bisa langsung membenarkan di bawah. Mungkin ada fakta-fakta terbarunya, tapi ini ya menurut Cah Bejo ya pastinya ya kan. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir di sini. Saya Cah Bejo undur diri. Next you again.